DPR RI resmi mengusulkan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Komisi 2 DPR RI yang menginisiasi rancangan undang-undang ini selanjutnya diberi mandat untuk melakukan pembahasan hingga Provinsi Papua Barat Daya resmi terbentuk. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Hasilnya, hampir seluruh fraksi di Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Sementara fraksi Demokrat mengembalikan draft rancangan undang-undang ke pengusul untuk disempurnakan. Selanjutnya, Puan meminta pemerintah menyiapkan regulasi yang akan menjadi instrumen hukum di wilayah tersebut. Usulan rancangan Undang-Undang Papua Barat Daya memang awalnya pemerintah hanya kemudian mengusulkan atau kemudian bersinergi dengan DPR untuk bisa menetapkan 3 daerah otonomi baru, yaitu yang kemarin yang ada di Papua Induk, namun setelah melalui pertimbangan dan pemikiran dan diskusi yang panjang antara pemerintah dengan DPR, kemudian diusulkan agar ada satu lagi daerah otonomi baru, yaitu Papua Barat Daya. Riko Sia menilai, pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua bertujuan untuk mempermudah proses dan tahapan politik jelang pemilu serentak tahun 2024. Ia berharap calon anggota legislatif dan calon kepala daerah di wilayah otonomi baru dapat mewakili suara dan harapan masyarakat di wilayah tersebut. Tentunya berdasarkan undang-undang yang sifatnya lex spesialis, kami berharap di Papua juga ada penambahan kursi. Jadi tiap provinsi punya 4 keterwakilan dari masing-masing provinsinya. Juga dari Papua Barat Daya, kami berharap akan perjuangkan itu untuk 4 kursi. Tapi harapannya adalah menjadi tetap ikut di dalam pemilihan serentak di tahun 2020. Sementara Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau menyambut baik pengesahan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Ia menilai rancangan undang-undang ini merupakan bentuk dukungan dan keberpihakan pemerintah dan DPR kepada masyarakat di wilayah Papua. Itulah yang kami punya suatu niat baik, mempunyai keinginan, mempunyai kerinduan. Papua harus dibagi dari wilayah kecil sampai kepada wilayah besar. Dalam artian dimekarkan provinsi bahkan kabupaten kota sesuai kebutuhan yang ada di sana. Kami berjuang, kami usulkan, tapi tempat inilah yang menentukan keinginan orang Papua. Terima kasih kepada pemerintah, terima kasih kepada Ibu Ketua DPR RI dengan segenap pimpinan Dewan dan fraksi terkait, Ketua Komisi 2, terima kasih. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pemekaran tersebut diharapkan dapat memberikan ruang untuk berkembang bagi orang asli Papua di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin dan memperhatikan hak-hak orang asli Papua pada pelaksanaan dari rancangan undang-undang tersebut. Proteksi yang akan kita berikan kepada orang asli Papua. Nah, baik dari aspek ekonomi, aspek ketersediaan lapangan pekerjaan, ya, itu semua itu bermuara pada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Maka kita harus memberikan ruang yang cukup untuk orang Papua bisa berkembang. Samsu Rizal juga menekankan pemerintah harus dapat memberikan hak-hak masyarakat Papua, di antaranya hak atas tanah atau wilayah-wilayah kemasyarakatan, dan peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang adil dan layak. Agar hak pertanahan ini, penguasaan kawasan-kawasan wilayah masyarakat itu tidak boleh hilang. Ini yang perlu kita kawal dengan undang-undang provinsi itu tadi. Begitu juga peluang mereka untuk membangun kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi masing-masing. Ya, peluang untuk mendapat kesempatan kerja ini juga menjadi hal yang kita akan kedepankan dalam proses pembuatan rancangan undang provinsi itu nanti.
Badan Legislasi DPR RI mendorong agar rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya dapat memberikan jaminan di segala sektor kepada masyarakat Papua dan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.